Saudara, dugaan korupsi di Kementerian Pertanian memasuki episode baru setelah membuat publik heran karena tak kunjung ada tersangka. Akhirnya pada Rabu 11 Oktober kemarin, KPK mengumumkan identitas 3 tersangka korupsi di Kementan. Salah satu diantaranya adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo diduga menggunakan uang hasil korupsi di Kementan untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Setelah drama panjang dari mulai penggeledahan, temuan uang 30 miliar dan senjata api, serta jurus menghilang, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. 2 anak buah Syahrul Yassin Limpo, yakni Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta juga ikut terseret jadi tersangka. Jumlah keseluruhan uang panas yang dinikmati 3 tersangka ini tak main-main, yakni mencapai 13,9 miliar rupiah. Lalu saudara, dari mana sebenarnya Syahrul Yassin Limpo ini mendapatkan uang yang diduga hasil korupsi? Jadi menurut KPK, korupsi yang dilakukan Syahrul CS berupa pungutan atau penarikan sejumlah uang dari ASN eselon 1 dan 2 di Kementan. Yang bikin geleng-geleng, sumber uang setoran berasal dari realisasi anggaran Kementan yang sudah digelembungkan, serta setoran dari vendor yang mendapatkan proyek. Nah, setiap bulannya para pejabat Kementan ini menyerahkan setoran ke Syahrul Yassin Limpo mulai dari 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat. Uang panas yang telah dikumpulkan Syahrul Yassin Limpo ini ternyata digunakan untuk keperluan pribadinya, khususnya untuk keluarga inti Syahrul Yassin Limpo. Buat apa tuh ya? Ternyata untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan mobil mewah Alphard milik Syahrul Yassin Limpo. Buntut dari dugaan korupsi di Kementan yang menyeret nama Syahrul Yassin Limpo, KPK kemudian mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan kepada 9 orang. Dari 9 orang ini saudara, 4 diantaranya adalah Syahrul Yassin Limpo dan 3 anggota keluarganya. Mulai dari sang istri yakni Ayun Sri Harahap, lalu ada anak pertama dari Syahrul Yassin Limpo, Indira Cundatita yang kini menjabat Komisaris Independen PT Petrokimia Gresik, sekaligus Ketua DPP Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem, serta cucu dari Syahrul Yassin Limpo yang merupakan putri dari Indira Cunda bernama Andi Tenri Bilang Radisyah Melati. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Pada Rabu kemarin, saat KPK mengumumkan tersangka, Syahrul Yassin Limpo semestinya menjalani pemeriksaan di KPK. Namun mantan Menteri Pertanian ini mangkir dengan alasan membesuk sang ibunda yang tengah sakit di kampung halamannya, Makassar, Sulawesi Selatan. Di foto yang dibagikan keluarga, terlihat Syahrul Yassin Limpo mencium kening sang ibu Nurhayati Yassin Limpo yang terbaring sakit. Keberadaan Syahrul Yassin Limpo ternyata tidak lama. Keponakan Syahrul Yassin Limpo, Devo Hadafi menjelaskan, agenda Syahrul di kota Makassar memang hanya menemui ibunya, lalu kembali ke Jakarta. Dan yang mengejutkan, KPK malam ini menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, saudara. Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung KPK pada pukul 19.26. Syahrul Yassin Limpo dijemput di sebuah apartemen di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, sebenarnya Syahrul Yassin Limpo dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK pada Jumat esok. Namun sepertinya KPK melakukan langkah lebih dulu dengan menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo pada malam ini. Tahu bahwa yang bersangkutan tidak hadir juga di KPK hari ini, berikutnya melakukan analisis, begitu kan, bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya
kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti. Sejauh ini, KPK baru menahan Sekjen Kementan, Kasdi, selama 20 hari di rutan KPK. Sementara 2 tersangka lainnya, termasuk Syahrul, belum ditahan karena berhalangan hadir. Namun rupanya, sebelum KPK mengumumkan status tersangka, mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo ternyata telah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Oktober 2023. Nah, jadwal sidang perdana pra-peradilan Syahrul akan digelar pada 30 Oktober 2023. Kasus ini disorot lantaran lamanya KPK menetapkan tersangka. Padahal saudara, saat gaduh penggeledahan rumah dan kantor Syahrul Yassin Limpo, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan jika Syahrul Yassin Limpo sebenarnya telah jadi tersangka. Apalagi ada surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Syahrul Yassin Limpo pada tanggal 26 September. Muncul asumsi di publik jika lamanya penetapan tersangka ini sengaja ada tarik ulur lantaran muncul dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK pada Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan ini semakin menguat setelah muncul foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahurudi dan Syahrul Yassin Limpo. Pertemuan ini diduga terjadi pada 2 Maret 2022 lalu, saudara, di sebuah lapangan badminton. Terlihat Ketua KPK Firly Bahuri duduk dengan mengenakan baju olahraga dan bersepatu, sedangkan Syahrul Yassin Limpo mengenakan kemeja dan mengenakan celana jeans. Keduanya terlihat seperti sedang berbincang karena keduanya saling bertatapan. Foto ini baru beredar pada 6 Oktober 2023 kemarin. Setelah melakukan gelar perkara, Polda Metro Jaya akhirnya menaikkan status perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke tahap penyidikan. Ketua KPK Firly Bahuri langsung membantah jika dirinya dan jajaran pemimpin KPK melakukan pemerasan pada ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, saudara, terkait pengusutan dugaan korupsi di Kementan. Firly menegaskan, pertemuan itu tak lain hanyalah untuk olahraga. Bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK. Dan KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Malam ini Syahrul Yassin Limpo sudah dijemput paksa KPK. Apakah malam ini juga ada penahanan pada mantan Menteri Pertanian ini? Patut kita nantikan. Begitu pula dengan proses penyidikan terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK juga perlu kita kawal. Saudara, selesai jeda di informasi seorang asisten rumah tangga di Balikpapan, Kalimantan Timur diduga melakukan penganiayaan terhadap bayi majikannya. Selengkapnya, berita utama segera kembali.